Proses mencapai ketakwaan. Qs. Az-Zumar ayat 22. Afaman sarahal lahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabi. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Ulaika fi dalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Tidaklah sama antara para pendurhaka yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian di sekitarnya dengan orang-orang yang mempunyai akal sehat dan mempergunakannya untuk beriktibar. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam dan mengamalkan ajarannya lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sehingga mau mengikuti petunjuk Rasulullah sama dengan orang yang hatinya membatu? Tentu tidak sama. Maka, celakalah mereka yang hatinya telah membatu karena enggan untuk mengingat Allah dan menyimpang dari jalannya. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata karena tidak mendapat taufik dan hidayah Allah untuk menerima kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa tidaklah sama orang yang telah dibukakan Allah hatinya sehingga menerima agama Islam, dengan orang yang sesat hatinya, sehingga ia mengingkari kebenarannya. Hati orang tersebut telah melihat kekuasaan dan kebesaran Allah dalam keindahan dan keajaiban alam ini. Lalu terbukalah hatinya menerima pancaran cahaya dari nur ilahi. Sebaliknya orang-orang yang sesat hatinya, tidak melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dalam kejadian alam ini. Mereka menyangka kejadian tersebut tidak lain dari suatu proses kejadian alam itu sendiri, tanpa ada yang mengaturnya. Mereka merasa sanggup mengubah atau memperbaiki proses kejadian tersebut. Hal ini disebabkan karena kebodohan dan pandangan mereka yang picik sehingga hati mereka tetap tertutup, dan tidak memungkinkan masuknya pancaran nur ilahi ke dalam hatinya. Kedua macam orang itu tentulah tidak sama. Pada ayat yang lain, Allah menegaskan tentang ketidaksamaan kedua macam orang itu. Allah berfirman, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Al-An'am ayat 122. Ibnu Abbas meriwayatkan, di antara orang yang telah dilapangkan Allah dadanya menerima agama Islam, ialah Abu Bakar R.A. Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW membaca ayat ini. Lalu kami bertanya, Ya Nabi Allah, bagaimana hati yang terbuka itu? Beliau menjawab, apabila cahaya menerangi hati, maka ia menjadi terbuka dan lapang. Kami bertanya, apakah tanda yang demikian itu? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, menghadapkan diri kepada kehidupan negeri yang abadi dan menjauhkan diri dari kehidupan negeri yang penuh tipuan dan mempersiapkan diri untuk mati sebelum kematian itu datang. Riwayat Ibnu Mardawai. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Ia berkata, bahwa seseorang berkata, Ya Rasulullah, orang mukmin yang manakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, mereka yang banyak mengingat mati dan paling banyak persiapannya untuk mati itu. Dan bila mana cahaya menyinari hatinya, maka hati itu terbuka dan menjadi lapang. Para sahabat bertanya, apa tandanya yang demikian itu ya Nabi Allah? Nabi menjawab, menghadapkan diri kepada negeri yang abadi dan menjauhkan diri dari negeri yang penuh dengan tipuan dan menyiapkan diri untuk mati sebelum kematian itu datang. Adapun orang-orang yang kasar hatinya dan membatu akan mengalami kecelakaan yang besar disebabkan sikap mereka yang keras kepala tidak mau ingat kepadanya. Seharusnya hati mereka menjadi lembut bila nama Tuhan disebut di hadapan mereka. Tetapi muka mereka hitam muram bila mendengar nama Allah disebut dan hati mereka bertambah keras membatu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memperbanyak pembicaraan tanpa menyebut nama Allah. Karena banyak bicara tanpa menyebut nama Allah menyebabkan hati menjadi keras. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah ialah orang yang keras hatinya. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa orang yang hatinya keras itu adalah orang yang buta mata hatinya. Mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Setiap orang dengan mudah mengetahui keburukan mereka itu. Sumber, kemenak.go.id. Allahu nazala ahsanal hadisi kitabam mutasyabiham masani at-taksyairu minhu juludul lazina yahsyauna rabahum.
Sumatalinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillahi, zalika hudalahi yahdi bihi may yasha, wa may yutlilillahu famalahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Allah telah menurunkan perkataan yang memiliki susunan kata dan kandungan paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa keindahan susunan antara ayat-ayatnya lagi disebut berulang-ulang baik redaksi, hukum, pelajaran, maupun kisahnya agar membawa pengaruh kuat pada diri pembacanya. Allah menurunkan Al-Quran yang gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya ketika mendengar peringatan dan ancaman di dalamnya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah dan mendengar berita serta janji yang menggembirakan. Itulah petunjuk Allah bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat dari jalan kebenaran oleh Allah lantaran lebih memilih jalan kesesatan dan berpaling dari kebenaran daripada mengikuti tuntunan Rasulullah, maka tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk dan menuntunnya menuju jalan kebenaran. Allah menerangkan bahwa Dia menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang mulia. Sebahagian ayat-ayatnya mempunyai kemiripan baik dalam menjelaskan hukum-hukum, kebenaran, pelajaran, mengemukakan hujah, hikmah-hikmah, dan sebagainya. Sebagaimana beberapa bagian air menyerupai beberapa bagian udara, beberapa bagian suatu negeri menyerupai beberapa bagian negeri yang lain. Karena ada suatu kisah diulang-ulang menyebutnya di beberapa tempat. Demikian pula perintah-perintah, larangan-larangan, dan sebagainya. Orang-orang yang beriman, bila mereka mendengar bacaan Al-Quran meremang bulu romanya, dan bergoncang hatinya karena takut kepada Allah. Hal itu mendorong hati mereka mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya. Jiwa mereka menjadi hidup. Semangat mereka bertambah untuk melaksanakan amal-amal yang saleh dan berjihad di jalannya. Dengan Al-Quran, Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, membimbing orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus serta mempertebal iman di dalam hatinya. Tetapi orang yang disesatkan hatinya, mereka hampa dan kosong. Mereka tidak akan memperoleh manfaat sedikit pun dari Al-Quran itu. Sumber, kemenak.go.id